Mari kita lanjutkan proses batch. Ini bagian ketiga atau bagian yang terakhir dari topik proses batch. Kalau yang sebelumnya kita membicarakan hanya single product, ya, produk yang hanya satu jenis. Yang tadi sebagai contoh terakhir itu misalnya ada 2 step, ya. Jadi fermentor disambung dengan centrifuge. Nah, ada alternatif yang digunakan untuk memilih, ya, supaya proses batch lebih efisien. Nah, kalau ini satu unit tapi bisa menghasilkan beberapa produk. Sebelumnya kita kenalkan dulu istilah. Ada 2 jenis proses untuk multi produk. Yang pertama itu flow shop plan, yang kedua job shop plan. Dari gambar Anda bisa melihat, mungkin sudah sekilas sudah paham. Jadi kalau dalam satu unit proses itu ada 4 stage atau 4 langkah, dan kita memproduksi nanti 3 macam produk A, B, C. Nah, ketiga macam produk itu diproduksi melalui proses yang sama, langkah proses yang sama, mulai dari stage 1 ke stage 2 ke stage 3 ke stage 4. Bedanya setiap stage hanya pada waktu siklusnya. Itu flow shop. Sementara kalau job shop itu ketiganya beda-beda stage-nya. Contoh ini, meskipun ini fiktif, ya. A itu 1, kedua, ketiga, keempat. Sementara B, produk B hanya 1, 2, langsung 4. Yang C dibalik, 4, 3, 1. Nah, ini contoh job shop. Bagaimana kalau proses-proses di industri kimia? Kita bicarakan yang flow shop saja. Jarang sekali yang job shop, karena kalau job shop itu artinya pemipaan bisa berubah, ya, pemipaan antar alat bisa berubah. Nah, ini cukup sulit kalau di proses industri kimia. Maka berikutnya kita bicarakan berdasarkan flow shop plan, tapi multi product. Nah, sekarang rule of thumb-nya. Untuk cepatnya dengan contoh, misalnya kita memproduksi, ya, 2 produk A dan B dalam 2 stage atau 2 step. A itu pada stage pertama waktu siklusnya 5 jam, stage kedua 2 jam, sementara yang B stage pertama 2 jam, stage kedua 4 jam. Ada 2 skema. Yang pertama dikatakan single product campaign, singkatannya SPC. Yang kedua mixed product campaign. Bedanya apa? Lihat, kalau single product campaign itu misalnya mau membuat AB, A dibuat terus sampai selesai, maksudnya sampai targetnya selesai, baru kemudian B dibuat terus. Jadi tidak selang-seling. Nah, kalau yang mixed product itu selang-seling, membuat A, kemudian membuat B, membuat A, membuat B, membuat A, membuat B. Nah, mana yang efisien? Ini kita lihat untuk membandingkan waktu siklus total, ya. Misalnya membuat A 3 kali, membuat B 3 kali. Nah, ini memang tidak perlu dengan intermediate storage dulu, jadi yang standar. Kalau membuat A 5 jam stage pertama, stage kedua 2 jam, demikian seterusnya. Nah, ini Anda sudah tahu, stage kedua waktu siklusnya mengikuti stage pertama, karena yang lama waktu siklusnya di stage pertama. Terus setelah itu disambung B 3 kali.
Kalau B itu stage kedua lebih panjang dari stage pertama ini. Maka stage pertama nunggu. Lihat di sini sambung pas ini 2, 4, 2, 4. 3 kali A dengan 3 kali B, stage pertama berapa waktu yang diperlukan? 25 jam. Sekarang yang kedua, mix product campaign. A, B. Nah, kita tata persis seperti di atas. Tapi yang terjadi 3 kali A dengan 3 kali B, waktu siklusnya hanya 21 jam. Ini sebenarnya hanya untuk menggiring ke kesimpulan apa? Kalau mau menghasilkan, kalau memproduksi lebih dari satu produk atau multi produk, pilihlah jadwal mix product campaign, bukan single product campaign. Single product campaign tidak kurang efisien dibanding mix product campaign. Ya, itu rule of thumb-nya. Hanya itu. Nah, kemudian kadang ini ada variasinya. Variasinya apa? Mungkin saat sekali ganti itu harus ada clean up time ini. Nah, kalau itu memang memperpanjang. Tapi baik antar A pun, kalau A 3 kali, ya itu clean up time-nya bisa 3 kali, tergantung dari kondisi proses. Tapi sekali lagi, kalau multi product, rule of thumb-nya adalah mixed product campaign atau MPC. Nah, berikutnya sekarang tentang istilahnya transfer policy. Kalau rule of thumb-nya sudah ya. Jadi kalau multi product harus mix product campaign. Ini kemudian variasi dari mix product campaign. Misalnya membuat hanya 2 produk A dan B, maka kebetulan ada 3 stage. Ini semua diketahui. Untuk membuat A, stage pertama waktu siklusnya 6 jam, stage kedua 4 jam, stage ketiga 3 jam. Yang B juga demikian, stage pertama 3 jam, stage kedua 2 jam, stage ketiga 3 jam. Ada 3 variasi, tapi sebenarnya lebih tepat kedua. Saya mulai dari yang tengah dulu. Ini standar. Ini tanpa intermediate storage. A, ini A 6, 4, 3. Setelah A selesai di stage pertama, disusul B. Ini B3, 2, 2. Tapi lihat, saat di stage pertama A selesai langsung B selesai, lihat stage kedua ternyata A belum selesai, maka B harus nunggu waktu, punya idle time 1 jam. Demikian juga nanti dari stage kedua ke stage ketiga, ini B juga nunggu. Nah, ini satu set, nanti kalau berikutnya A lagi tinggal disambung ya. Ingat ini. Itu no intermediate. Kalau hanya dihitung di stage pertama, 1A, 1B, cycle time-nya 10 jam. Tapi, yang variasi kedua, tapi saya katakan bukan variasi, ini alternatif yang lain, karena kondisi khusus. Jadi yang kedua itu dikatakan zero weight transfer. Misalnya, ada 3 stage, itu reaktornya memang 3 kali. Ini reaksi pertama, reaksi kedua, reaksi ketiga misalnya. Nah, reaksi pertama perlu waktu 6 jam. Terus langsung reaksi kedua di stage kedua 4 jam. Kemudian reaksi ketiga 3 jam. B juga demikian. B reaksi pertama 3 jam, reaksi kedua 2 jam, reaksi ketiga 2 jam. Sekarang bayangkan kalau
jadwal operasinya seperti ini, yang no intermediate storage. Yang A begitu selesai di stage pertama langsung ke stage kedua, tidak nunggu. Demikian juga yang stage kedua ketiga. Tapi kalau dengan model yang ini, B direaksikan 3 jam, tapi untuk di transfer ke stage kedua harus nunggu 1 jam. Nah, namanya reaksi, tidak mungkin disuruh nunggu, reaksinya mesti tetap lanjut. Maka untuk kondisi khusus jangan menggunakan yang ini, yaitu menggunakan zero weight. Jadi lihat, A terus menerus langsung, B juga demikian. B selesai di stage pertama langsung stage kedua, langsung stage ketiga. Maka B dibuat urut tanpa zero weight, maka istilahnya zero weight transfer. Maka idle time-nya di depan. Memang kemudian kalau membuat 1A dan 1B di stage pertama jadi 11 jam, tapi ini alternatif ya, tidak mesti harus zero weight. Karena apa? Mungkin kondisi proses khusus harus zero weight. Nah, nanti kalau ada soal diminta alternatifnya, jangan menjawab dua-duanya ini alternatifnya, karena keduanya ini prinsipnya sama, hanya beda menggeser waktu. Ingat, jadi jangan menjawab dua ini, menjawab no intermediate storage yang tanpa zero weight dan alternatif yang lain zero weight. Tidak, zero weight itu kasus khusus dari yang no intermediate. Jadi sebenarnya Anda tinggal milih salah satu ini. Nah, lain halnya kalau yang ini alternatif ya, alternatif yang lain. Sekarang diberi intermediate storage antara stage 1 dengan stage 2, stage 2 dengan stage 3, tapi yang diberi cuma 1 buah ya, 1 buah intermediate storage untuk B. Karena pertimbangannya apa? Ini A itu yang dominan, jadi tidak perlu A itu terus menerus langsung A selesai di stage 1, langsung selesai 2, langsung selesai stage 3. Tapi kalau B punya idle di sini, maka untuk menghilangkan idle diberilah intermediate storage supaya lihat B selesai langsung A bisa, langsung B. Terus demikian juga yang stage kedua ketiga ini, cuma yang ini tidak bisa dihilangkan idle time-nya, cuma ini tetap bisa di bawah, lihat. Jadi di sini ini selesai nunggu ya, terus nanti ini nunggu entah 1 jam apa ya, ini baru nanti ke kedua ya. Yang ini terpaksa tidak bisa disuruh zero weight ya di sini. Nah, ini alternatif yang lain. Kalau misalnya nanti ada soal, ada lagi sebenarnya cuma tidak dibahas di Bigler, misalnya dengan paralel ya. Jadi yang biasanya dibuat paralel itu yang waktu reaksinya panjang itu. Nah, ini materi untuk multi produk ya, proses batch sampai sekian. Ini saya beri contoh, saya ambil dari soal ujian. Misalnya ini produk A dan B ya, 4 stage ya, harus urut di sini ya. Ini alternatif 1 dan 2 nah, tanpa nil dan zero weight relatif hanya 1 alat. Maksudnya ini tanpa intermediate storage sama seperti ini ya. Terus kemudian ini saya pilih kebetulan zero weight, bukan yang no intermediate storage, yang bukan zero weight ya, bukan. Nah, ini sekali lagi milih 1. Oh, catatannya ya, ingat kalau membuat ini sebaiknya pakailah
kertas milimeter supaya tidak memberi skala lagi. Ya, misalnya ini karena di waktu itu harus betul-betul dengan skala yang benar. Ya, jangan coret-coret. Ya, ini. Dan yang saya ingatkan harus mix product campaign. Kalau ada yang menjawab nanti single product campaign, sudah langsung saya salahkan. Itu bukan alternatif yang bagus. Nah, alternatif yang lain, ini karena yang besar itu stage 2, lihat stage 2 dan 8, saya buat paralel. Yang lain satu-satu. Nah, kemudian dibuat jadwal, inilah jadinya. Yang A, yang stage pertama, jadi efisien. 2 kali A, 2 kali B, ya, ikut-ikutan. Ini. Atau, nah kalau ini, memang harus dua-duanya pakai intermediate storage. Ya. Yang saya beri misalnya hanya di stage kedua ke ketiga. Anda bisa 3 ke 4, tapi perlu tidak. Ya. Ini. Nah, ada 3 kan. Lihat soalnya. Ini cuma 2 buah. Jadi yang saya minta hanya 2 buah time event chart. Jadi mestinya mudah. Nah, contoh berikutnya. Kalau ini ABC. Ya, seperti biasa. Nanti kalau ini alternatifnya bisa demikian. Urutan A, B, C. A, B, C itu alternatif pertama. Bisa juga A, C, B. Ya. A, C, B. Bisa. Itu alternatif karena nanti waktu siklusnya beda. Waktu siklus total. Kalau yang ini paralel. Nah, itu silakan dipelajari. Ya. Ingat kalau menjawab dengan kertas milimeter.